Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta Pusat. Sekarang saya sedang berada di stasiun Gambir, Jakarta. Dan pagi ini pukul 5:17. Pagi-pagi udah di stasiun Gambir teman-teman, karena saya akan naik kereta api baru, kereta Argo terbaru di tahun 2023 ini, yaitu kereta api Argo Semeru, rute Gambir sampai dengan Surabaya Gubeng. Rencananya nanti saya akan naik kereta api Argo Semeru ini full trip teman-teman. Mau tahu seperti apa perjalanannya? Ikuti terus trip saya. Info personil Argo Semeru pagi ini. Halo, Yo. selamat pagi. Akhirnya, iya pagi bener ya ini jamnya ya? Jam 5 coy. Iya, yo keretanya berangkat jam 6, kita udah jam 5 udah sampai sini. iya pagi bener dah. Tambahan info personil Argo Semeru pagi ini. Aduh, ketemu lagi. Kita udah lama ya? Madiun bukan sih? Yang Madiun bener? Iya. Waduh, udah lama kali. Suasana stasiun Gambir pagi ini teman-teman cukup ramai, tidak disangka ya sepagi ini sudah ramai penumpang yang akan berangkat dari stasiun ini. Dan untuk keberangkatan stasiun Gambir yang utamanya di Hall Selatan ya teman-teman. Di Hall Selatan ini juga kalau misalkan kalian belok ke arah sana atau ke arah kiri itu banyak tenan-tenan makanan atau enggak jajanan-jajanan ya. Toilet juga ada kalau nggak salah, dan kalau misalkan kalian naik ke lantai 2-nya itu setahu saya ada Rail Transit Suite teman-teman. Di sini tenan-tenannya banyak banget, ada Starbucks, McD, Indomaret, ini Bugis Kopitiam. Kalian bisa pilih jajanan atau asupan logistik kalian untuk perjalanan, tinggal pilih aja. Pak, beli logistik Pak? Cari roti. Oh siap, pagi-pagi ya roti juga sih sama ya. Saya juga beli roti sama air mineral aja. Males yang makan agak berat-berat gitu sih, kadang suka. Nanti aja siang. Ya kadang suka gimana gitu. Suka apa? Suka terkocok-kocok perutnya. Nah, di Gambir sekarang juga sudah ada face recognition, teman-teman. Oke, langsung boarding tanpa mengeluarkan tiket dan KTP dari dompet. Lagi exciting banget soalnya di Cirebon baru ada. Oh iya. Iya. Di Bandung ya? Iya. Dari kapan itu ya? Iya. Saya sampai lupa kapan. Udah hampir setahun, Hu. Iya ya, lama banget. Iya, di Bandungnya udah lama. Di sini papan informasinya baru tersedia perjalanan kereta api Argo Semeru, teman-teman. Di sini untuk informasi jalur 1 dan 2 masih kosong, jalur 3 masih kosong, jalur 4 sudah ada informasi untuk keberangkatan Argo Semeru. Ini memang kereta yang paling pagi teman-teman berangkat dari Jakarta Gambir ya, dari stasiun Gambir. Memang untuk angkatan pertama ke Surabaya ya ini sih keretanya Argo Semeru ya. Kalau dari Senen tuh angkatan pertama ke Surabaya setahu saya tuh ada kereta api Dharma Wangsa. Itu yang paling pagi sekitar jam 9-an dari stasiun Pasar Senen. Kalau yang dari Gambirnya ini Argo Semeru ke Surabaya, teman-teman. Pagi, Mbak. Nah, ini dia teman-teman rangkaian kereta api Argo Semeru sudah tersedia di jalur 4. Jadi kereta api Argo Semeru ini memang menggunakan rangkaian kereta api body stainless steel, yang mana kereta ini rangkaiannya sama dengan kereta api Bima, teman-teman. Jadi untuk kereta api Argo Semeru itu memang rangkaiannya di rolling dengan kereta api Bima setelah tiba di stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Jadi setibanya Argo Semeru di Surabaya, rangkaian ini akan menjadi kereta api Bima untuk kembali ke Jakartanya, teman-teman. Dan paling belakang ternyata ada kereta priority sepertinya. Oh ya benar, ini kelas priority-nya teman-teman dari kereta api Argo Semeru. Jadi mungkin mengikuti kereta Bimanya ya, karena setahu saya Bima memang untuk perjalanannya membawa kelas priority, dan Argo Semeru sepertinya juga membawa kelas priority nih, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman interior dari kereta eksekutif Argo Semeru. Kurang lebih sama seperti kereta api Bima, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan Taksaka. Pokoknya kelas eksekutif yang menggunakan body stainless steel ya. Bentuk kursinya seperti ini teman-teman, biru-biru bubble gum gini ya. Saya suka nih warnanya, tapi kayaknya ini kursinya ya empuk sih, tapi nggak begitu empuk.
teksturnya. Dan di sini fasilitasnya ada kantong elastis untuk menaruh barang. Di sini ada kantong kresek. Footstepnya sudah model 2 tingkat teman-teman. Ini bisa disetel. Untuk menyetelnya ada di pedal seperti ini ya. Itu. Dan juga fasilitas lainnya ada meja kecil untuk menaruh botol. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Ada gantungan kecil untuk menaruh jaket atau tas kecil. Di sini ada tirai juga. Model tarik gulung, untuk menariknya tinggal tarik begini aja. Dan untuk menggulungnya kalian tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan, nanti dia akan naik sendiri. Gitu. Ada rak bagasi juga di sebelah sini. Ada TV-nya juga di tengah-tengah. Ada 1, 2 dan ada 2 ternyata yang di tengah ya. Dan juga di ujung sana tembok depan dan belakang juga ada TV-nya juga teman-teman. Di belakang sebelah sana ya. Dan fasilitas lainnya juga ada reclining seat sebelah sini. Nah, bisa kalian atur kemiringan sandarannya dan juga ada meja lipatnya juga di dalam sini. Ini bobot maksimalnya 3 kg teman-teman. Ngapain ini? Dan juga ada lampu baca di atas ya. Nyala dan satunya nyala juga. Untuk toiletnya sendiri terdapat 2 buah teman-teman dan terletak hanya di satu sisi kereta saja, kanan dan kiri ya. Sudah dipisahkan mana toilet wanita dan mana toilet pria. Setahu saya sih ini interiornya sama aja sih teman-teman. Nah ini teman-teman yang kata saya kenapa rangkaian kereta api Argo Semeru ini rangkaiannya rolling dengan Bima. Ini running text-nya masih Bima teman-teman namanya. Belum diganti jadi Argo Semeru ya. Nah, infonya di jalur 3 akan masuk kereta api Bima teman-teman. Ini sesama rangkaiannya Bima, bedanya yang satu dipakai Argo Semeru, yang satu lagi baru datang teman-teman. Nah, ini dia. Dan untuk lokomotif Dinas Perjalanan Kereta Api Argo Semeru pagi ini CC 20675 teman-teman. Depo induknya Cipinang. Jadi kereta api Argo Semeru ini merupakan salah satu kereta baru yang diluncurkan pada grafik perjalanan kereta api tahun 2023 ini teman-teman. Selain kereta api Argo Semeru di GAPEK 2023 ini, ada juga kereta api Manahan tujuan Solo Balapan, kereta api Argo Merbabu tujuan Semarang Tawang Bang Jateng, lalu ada kereta api Pandalungan tujuan Jember, ini yang paling jauh teman-teman. Dan satu lagi ada kereta api Banyu Biru, ini rutenya Semarang Tawang Bang Jateng sampai dengan Solo Balapan. Nama Semeru sendiri seperti yang kita tahu ya, itu diambil dari nama gunung tertinggi di Jawa yang ketinggiannya 3.676 meter di atas permukaan laut. Untuk harga tiketnya sendiri, kereta api Argo Semeru ini berada di kisaran 500.000 sampai dengan 650.000 teman-teman. Cenderung mahal sih menurut saya, tapi untuk harga segitu, untuk ukuran perjalanan Gambir Surabaya Gubeng via Yogyakarta yang bisa memakan waktu 10 jam, itu menurut saya masih cukup oke sih. By the way, untuk perjalanan kereta api Argo Semeru kali ini dari Gambir menuju Surabaya Gubeng akan ditempuh dengan jarak 821 km dengan waktu tempuh 10 jam 30 menit teman-teman. Untuk rangkaian kereta api Argo Semeru sendiri, untuk kodenya trademarknya sudah F teman-teman. F ini menandakan bahwa kereta Argo Semeru ini sudah bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. 44 ini adalah berat maksimalnya 44 ton dan 10 ini adalah kode jenis bogi untuk kereta ini teman-teman. Pukul 6:20 ya on time kita berangkat dari stasiun Gambir teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar dan selamat sampai tujuan. Di jalur 1 sepertinya ada kereta api Argo Parahyangan tuh, kalau kalian lihat ada rangkaian kereta di ujung sana. Sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat pukul 6:20 dan bisa dibilang ini kereta Bima pagi sih, karena memang rangkaiannya sendiri pakai kereta api Bima dan bodinya juga stainless steel, jadi feel-nya juga sama sih, mungkin kayak naik Bima ya. Ya walaupun saya sendiri belum pernah naik kereta api Bima sih, tapi semoga ada kesempatan naik kereta api Bima ya.
Dan memang cukup lama juga ya Kereta Api Indonesia itu tidak menghadirkan kereta Argo yang memang brand new banget. Dan ini baru tahun 2023 Kereta Api menghadirkan kereta Argo Semeru, yang mana kereta Argo ini, brand Argo ini memiliki rute yang jauh teman-teman, yaitu Jakarta-Surabaya. Ya, satunya lagi ada sih sebenarnya untuk kereta Argo yang diluncurkan tahun ini, yaitu kereta api Argo Merbabu. Tapi setahu saya sih untuk perjalanan kereta api Argo Merbabu itu sifatnya fakultatif teman-teman. Kalau Argo Semeru ini itu perjalanannya reguler teman-teman. Jadi bisa dipastikan setiap hari akan ada perjalanan kereta api Argo Semeru baik dari Jakarta maupun Surabaya. Kebumen melaksanakan protokol kesehatan ini melakukan pengayuh perjalanan. Setiap langkah diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang telah. Silakan menghubungi saya di nomor telepon 081. Berhenti Bekasi pukul 6:45 awal 1 menit dari jadwal, dan ini akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:48. Setahu saya sih kalau misalkan kereta-kereta Argo yang berhenti Bekasi itu biasanya kereta api Argo Parahyangan atau enggak kereta api Argo Cirebon teman-teman. Ya jarak menengah atau pendek aja kali ya. Biasanya kereta-kereta Argo tuh yang jarak jauh seperti ke Surabaya. Contohnya kereta api Argo Bromo Anggrek itu ya Bablas Bekasi. Tapi ya setahu saya sih memang untuk perjalanan di GAPK 2023 ini stasiun Bekasi itu melayani perjalanan kereta api jarak jauh yang ke arah timur tuh memang banyak banget teman-teman untuk tahun ini. Nah, ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Argo Semeru, teman-teman. Kita berangkat dari Gambir, lalu kemudian berhenti Bekasi. Setelah berhenti Bekasi, lalu akan berhenti di Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, sampai dengan Surabaya Gubeng. Menurut saya sih untuk pemberhentian dari kereta Argo ini tergolong ini cukup banyak, teman-teman. Bicara tentang Argo Semeru, saya punya beberapa fakta menarik nih teman-teman. Yang pertama, kereta api Argo Semeru itu ternyata keberangkatan dari Jakarta menuju Surabaya adalah keberangkatan kereta yang paling pertama teman-teman. Selain keberangkatan dari Gambirnya itu yang paling pagi, secara keseluruhan dari Jakarta menuju Surabaya, ini Argo Semeru yang paling pertama teman-teman. Lalu yang kedua, kereta api Argo Semeru ini diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2023, yang mana tanggal 1 Juni itu merupakan hari lahirnya atau hari diluncurkannya kereta api Bima pula tahun 1967. Jadi kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima itu ulang tahunnya sama teman-teman. Uniknya lagi, selain ulang tahunnya sama, kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima itu berbagi rangkaian yang sama teman-teman. Benar-benar unik sih. Tiba-tiba saya didatangi Mas Prama, ada orderan teh. Siapa sih? Ini siapa sih yang orderin? Siapa sih Pak? Siapa sih? Sampai dapat juga kan? Ya kan temanku banyak anjir, siapa? Ya siapa ini? Aduh, ya pokoknya siapapun yang orderin, terima kasih banyak tehnya ya. Sempet bingung awalnya siapa yang ngirim teh ini, ternyata temannya Mas Garden yang ngirim. Giveaway. Emang iseng ya. Circle-circle-nya Mas Garden itu emang iseng-iseng sih. Sebenarnya itu ngeprank. Aduh. Ngeprank tamu agung di belakang. Tapi anyway, buat temannya Mas Garda, thank you banget tehnya. Aji namanya Aji. Ya Aji, Mas Aji, thank you banget untuk tehnya. Jadi yang sebelumnya saya biasanya ritual ngopi Cino, mungkin lagi nggak diizinkan untuk minum kafein dulu. Jadi minumnya teh penggantinya cappuccino-nya. Yuk, kalau kata komandan upacara di belakang, itu katanya budidayakan upacara minum teh. Sekarang saya upacara minum teh aja. Yuk, mari ngeteh. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment,
will arrive at Cirebon Station. For those of you who will end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself. Selamat datang di kota kelahiran dan kota kebanggaan saya, Cirebon. Saat ini perjalanan kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Cirebon pukul 8:53. Awal 3 menit dari jadwal normal dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:01 menit. Berhenti normal di stasiun Cirebon itu selama 5 menit aja teman-teman, tapi karena tadi awal 3 menit jadi ada bonus 8 menit lah ya kira-kira berhenti di sini. Bisa lah setengah jam. Ngapain juga berhenti setengah jam ya? Order empal gentong dulu. Oh bisa, boleh. Di kota Cirebon itu untuk stasiun besarnya memiliki 2 stasiun teman-teman. Yang pertama di stasiun Cirebon Kejaksan ini, dan yang satunya lagi adalah stasiun percabangan di Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon ini untuk kereta-kereta pemberhentian yang kastanya menengah ke atas seperti kereta kelas Argo atau enggak eksekutif campuran ekonomi dan bisnis. Dan di stasiun Cirebon Perujakan itu untuk pemberhentian kereta-kereta kelas menengah ke bawah ya, kayak kereta ekonomi maupun kereta ekonomi yang campuran dengan kelas lain seperti kelas eksekutif seperti itu. Kereta api Argo Semeru ini itu dia melewati jalur selatan ke arah Purwokerto, Kroya, Yogyakarta teman-teman. Jadi setelah berangkat dari stasiun Cirebon ini, kereta api Argo Semeru akan mengambil jalur di percabangan stasiun Cirebon Perujakan ke arah kanan teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu ya, stasiun Cirebon Perujakan itu merupakan stasiun percabangan antara jalur Pantura dan jalur selatan. Jika keretanya mengambil lurus dan belok kiri itu ke arah jalur Pantura, ke arah Tegal, Semarang, sampai Surabaya, Pasar Turi. Dan jika keretanya mengambil ke arah kanan itu ke arah Purwokerto, Kroya, Yogyakarta, sampai dengan Surabaya, Gubeng melintasi jalur selatan. Keretanya sudah berbelok ke kanan ke arah Purwokerto teman-teman, dan di lintas Cirebon Perujakan sampai nanti di stasiun Krupuk, kereta api Argo Semeru sudah boleh diizinkan berlari sampai kecepatan 120 km per jam, puncak kecepatan kereta api di Indonesia. Kalau udah kayak gini sih feel-nya udah berasa kayak naik Argo Bromo Anggrek ya, tapi ini versi selatan teman-teman. Memang sih untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga Argo Semeru itu memiliki perbedaan jalur, dan walaupun rutenya sama, waktu tempuhnya juga beda teman-teman. Argo Bromo Anggrek dia lebih cepat karena memang dia lewat utara, jadi waktu tempuhnya bisa tembus sampai 8 jam. Sedangkan kereta api Argo Semeru ini karena rutenya memutar lewat Jogja atau lewat jalur selatan, maka waktu tempuhnya juga bisa sampai 10,5 jam teman-teman. Sudah melintas langsung di stasiun Krupuk teman-teman, dan stasiun Krupuk juga merupakan percabangan dari arah Tegal dan dari arah Cirebon untuk menuju ke arah Purwokerto. Ketika melintas langsung tadi ini keretanya langsung kendor kecepatannya teman-teman, karena memang setelah Krupuk itu treknya akan menanjak dan juga berlika-liku. Ya kurang lebih 11-12 lah kontur treknya seperti di area-area Daob 2 atau di area Daob 8 yang mengarah ke Malang. Karena kontur treknya yang menanjak dan berlika-liku, makanya untuk kecepatan kereta api Argo Semeru di lintas ini itu dikurangin teman-teman. Ya kali nanjak sama nikung-nikung untuk 120. Kira-kira setelah lepas Krupuk itu kecepatannya sekitar 60 sampai 80 km per jam lah paling cepatnya. Sejauh ini impresi naik kereta api Argo Semeru dari Jakarta Gambir sampai nanti akan melintas langsung di Bumi Ayu, ini keretanya benar-benar nyaman sih. Untuk kecepatan keretanya sendiri walaupun ini dipacu di kecepatan maksimal itu tidak terlalu berguncang sih teman-teman. Jadi ini untuk guncangan suspensinya peredaannya bagus banget, dan ketedapan kabin di stainless steel juga udah lumayan oke. Tapi tetap ya penyakitnya kereta stainless steel itu kalau misalkan kompresor AC-nya diputar terlalu kencang itu ya bakal berisik banget sih, walaupun memang efeknya itu menambah dingin di dalam kabin, dan suhu di dalam kabin sendiri sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Ini cukup sejuk dan lumayan lah untuk suhu di luar ruangan atau di luar kereta sendiri yang kelihatannya lagi panas banget teman-teman. Not bad, lumayan, keretanya enak, dan ya bisa jadi recommended kalian nih buat trip Jakarta Surabaya naik kereta baru.
Tiba di stasiun Purwokerto pukul 10:45. Ini sudah lambat 2 menit dari jadwal. Dan ketika kereta Argo Semeru tiba di Purwokerto secara bersamaan, kereta favorit saya, kereta api Taksaka juga tiba di stasiun Purwokerto. Nah, ini dia teman-teman nomor sarana yang saya naiki. K1 ini menandakan bahwa ini kereta kelas eksekutif, 0 ini menandakan bahwa kereta ini tidak berpenggerak, 18 ini tahun produksinya tahun 2018, 130 ini adalah nomor seri untuk tahun produksi di tahun 2018. JKK adalah kode dari sarana depo Jakarta Kota yang bertugas merawat dan mengurus kereta ini, teman-teman. Nyampe Purwokerto telat 2 menit, jadi berhentinya hanya 3 menit aja di stasiun Purwokerto. Sekarang persiapan mau berangkat lagi, teman-teman. Berangkat stasiun Purwokerto tepat pukul 10:48 dan setelah ini kita akan melewati spot-spot eksotis khas area Daop 5 seperti Terowongan Notok, Jembatan Serayu, Terowongan Kembar Kebasen, dan salah satu terowongan kereta api terpanjang yang ada di Jawa Tengah yaitu Terowongan Ijo. Dan setibanya di stasiun Kutoarjo pukul 12:05, kereta api Argo Semeru akan bertemu dengan kereta api Joglo Semarkerto rute Yogyakarta ke Cilacap yang menggunakan idel dari rangkaian kereta api Wijaya Kusuma rute Cilacap Banyuwangi. Pukul 12 lewat berapa ini? Sekitar 54 ya. Kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Ini yang saya lihat persiapan penumpang yang akan turun di stasiun Yogyakarta lumayan banyak juga ya. Nah, kita sudah masuk di stasiun Tugu Yogyakarta. Di stasiun Tugu Yogyakarta berhentinya dari kereta api Argo Semeru ini hanya 5 menit aja, teman-teman. Dan ternyata kereta priority yang di belakang itu sewaan dan penumpangnya pada turun di stasiun Tugu Yogyakarta semua, teman-teman. Dan memang untuk pasar Yogyakarta sendiri itu rasanya kereta apapun ya, itu entah yang dari Jakarta ke Surabaya lewat Jogja ataupun Jakarta Malang lewat Jogja, itu pasti selalu ramai yang turun itu di Yogyakarta. Mantap banget sih ini. Oke, kita berangkat lagi dari stasiun Tugu Yogyakarta pukul 12:59 tepat. Dan sekarang saya akan berjalan menuju kereta makan karena ini udah jam makan siang. Sebenarnya jam makan siangnya udah lewat sih, pukul 12 siang tadi. Dan sekarang udah jam 13.00, jadi kita harus menuju ke restorasi untuk makan siang. Yuk! Nah, ini dia teman-teman kereta makan dari kereta api Argo Semeru. Kurang lebih sama ya seperti kereta makan yang lainnya, ini di seri M101810 dan di sini terdapat ruang krunya dan di sini ada musolanya, teman-teman. Musolanya cukup luas, ada bisa 2 orang untuk musolanya ya, cukup lega. Dan di situ ada alat sholatnya di lemari sana. Dan untuk musolanya sendiri fasilitasnya ada sendal, di sini baru tersedia 1 pasang aja. Aslinya ini ada 2 pasang ya. Dan untuk kereta makannya berada di dalam, teman-teman. Yuk kita lihat kereta makannya ke dalam. Nah, ini dia interior untuk kereta makan dari kereta api Argo Semeru. Kurang lebih sama ya seperti kereta-kereta yang lain yang menggunakan kereta makan stainless steel. Ini di Jogja ceritanya ada yang datang ngasih makanan sebanyak ini, teman-teman. Bakpia tadi ada 3 kotak ya. Bakpia ada 3 kotak, terus ada jajanan-jajanan kecil kayak gini nih. Banyak banget sampai sebungkus kayak gini. Walah, buset. Tiba-tiba ada yang pesenin lagi cappuccino, emang artis ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Artis ini. Tolong besok kalau mau ngirim kasih tahu namanya ya. Tolong biar bisa dibalas ya. Nah, pokoknya terima kasih banyak, ini banyak banget. Kita kayaknya trip ini sejahtera banget ya. Ya sampai kita pun kayaknya nggak bisa ngabisin semua kan, Iya. sehingga sempat dibagi juga sama kru kereta biar berkah kan. Iya. Karena sayang kalau kita nggak bisa makan semuanya,
mubazir kan. Mubazir. Yoi. Jadi Gitu, ya, bagi- sebagian kita Bagi-bagi. Oke. Kita thank you banget. Segini coy. Sekantong gede itu dan bakpianya tadi nggak hanya satu kotak loh. Kita udah berbagi berkat buat orang lain juga. Iya, terima kasih, semoga rezekinya digantikan dengan yang lebih melimpah. Amin. Siapapun namanya, pokoknya yang mengirimkan tadi lah. Kita cicipin ya. Terharu. Iya, terlalu banget. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ini Namanya dari berangkat ya. nggak, ini aku sama speechless sih, nggak bisa ngomong apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya cuma ucapan terima kasih aja. Bakpianya enak, mantap. Nah, ini dia teman-teman, nasi timlonya itu. Ini apa? Itu iga. Oh, iga. Oke. Satu lagi caca ya. Satu lagi Caca. atas nama. Nah, untuk makan siang kali ini saya pesan nasi timlo ini pre-order di ini ya, di Real Food ya. Dan harganya ini murah banget teman-teman. Kalau di Real Food saya tadi nemu harganya itu 13.000 sama belum sama ongkir ya ini ya. Belum sama ongkir. Ongkir kira-kira berapa ya? Nggak tahu. Kurang tahu. 6.000 Ya 6.000 sekitar segitu lah, kalau misalkan dengan ongkir mungkin 19.000 atau enggak 20.000. Dan ini hanya naik di Solo ya. Hanya naik di Solo Balapan teman. Tadi kita sudah berhenti di Solo Balapan dan nasi timlonya baru naik di Solo Balapan. Mari kita unboxing. Isinya waduh, ini sepertinya makanan berkuah, ada nasinya juga. Ini ada apa aja ya? Healthy food sih, bener sih. Sayur-sayuran, ada dagingnya juga gitu. Hai Healthy Food, terima kasih sudah menjaga tubuhmu. People gila. Healthy people iya. Healthy food, bener sih. Ini ada kuah timlonya, terus ada apa lagi isiannya tuh? Sayur-sayuran, terus ini ada kayak cuanki ini ya. Kayak cakwe ya. Cakwe, kayak cakwe ini, kayak cakwe kayaknya. Itu salah solo yang dipotong-potong juga sih. Kayaknya deh ini Jamur kuping. jamur kuping, terus ada telurnya juga, Dan daging. wortel, daun kucai, bukan daun kucai, ini pokoknya daun lah gitu, sayur-sayuran dan ayamnya gitu. Nasinya ada di bawah dan ini kita siram dengan kuah timlonya. Ini kita mukbang nih, ada yang apa ini? Ada yang selat Solo, ada iga, dan Mas Dia juga selat Solo. Ini selat Solo kayaknya menggoda sekali nih bentukannya. Waduh, yuk mari kita makan. Nah, sudah saya siramkan kuah timlonya, tapi ini wadahnya kayak kertas kayak gini, ngeri-ngeri sedap sih, takutnya rembes keluar. Jajan ini belum pernah bocor kok. Belum pernah ya, aman ya. Mungkin kayak ini finishingnya ada lapisan lagi ya di luarnya. Ya semoga sih aman ya. Sebenarnya masih ngeri-ngeri sedap sih untuk wadahnya, untuk makanan berkuah kayak gini. Mari kita cicipi nasi timlonya. Kelihatannya sih fisiknya kayak soto sih kalau misalkan udah kebanjiran kuahnya kayak gini. Ini aku ambil ada wortelnya dan nasinya, ada kayak bihun-bihunnya juga sih ini. Yuk bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Asli seger teman-teman, kuahnya enak. Kuah kaldunya ini mirip kayak kaldu ayam sih, tapi ini menurutku sedap sih ini kaldunya. Dan juga tadi ada wortelnya, kita udah cicipin. Dan ternyata ini ada kayak keripik-keripik kentang gitu teman-teman. Nah, ini ada keripik-keripik kentangnya, terus ada bihunnya, terus ada jamur kupingnya juga nih. Wah, mantep ini. Yuk mari kita coba lagi jamur kupingnya beserta kentangnya. Ini menu recommended teman-teman buat kalian yang mungkin mencari makan makanan yang berkuah atau senang makan berkuah. Mungkin kalau kalian naik kereta ke Solo atau lewat ke kota Solo, bisa coba pesan atau pre-order makanan ini teman-teman. Gokil. Harganya juga murah, 13.000 aja di Real Food, dan rasanya seenak ini. Menurut saya ini ratingnya bisa lah untuk diberikan rating 8,5/10. Apalagi murah banget. Murah banget teman-teman, 13.000. Kaldu timlonya sedep banget, sayurannya seger banget, dan cocok untuk kalian yang senang makan makanan berkuah. Mantap banget.
Selamat datang di Kota Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Argo Semeru sudah tiba di stasiun Madiun pukul 14:41, awal sekitar 3 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali nanti pada pukul 14:49. Stasiun Madiun ini merupakan pusat dari Daop 7 atau Daerah Operasi 7 Madiun, teman-teman. Namun uniknya di stasiun Madiun ini setahu saya tidak ada satupun kereta penumpang reguler yang mengawali dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Madiun ini, teman-teman. Rata-rata untuk kereta-kereta yang dioperasikan oleh Daop 7 Madiun itu kebanyakan berakhir di stasiun Blitar, teman-teman. Seperti kereta api Kahuripan dari Blitar tujuan Kiara Condong. Terus ada kereta api Singasari dari Blitar tujuan akhir Pasar Senen via Lempuyangan. Dan juga ada kereta api Brantas dari Blitar tujuan akhir Pasar Senen juga tapi lewat Semarang Tawang. Di stasiun Madiun juga terdapat depo lokomotif di sebelah sana, teman-teman. Dan ini sepertinya ada langsiran KABBM ya untuk dilansir di jalur simpan stasiun Madiun. Dan tentunya di Madiun itu kalau kita bicara kereta api tentunya ada pabrik kereta api yang terkenal, teman-teman. Namanya Pabrik Inka atau Industri Kereta Api Madiun. Di sebelah sana tuh, teman-teman, pabriknya. Dan sarana kereta Argo Semeru yang digunakan ini tentunya buatan Pabrik Inka yang ada di sebelah sana tuh, teman-teman. Jadi seluruh sarana kereta ini made in Madiun, teman-teman. Gokil. Selepas Madiun tadi saya sempat ketiduran dan bangun-bangun ini keretanya sudah lepas Mojokerto, teman-teman. Dan kereta api Argo Semeru sesaat lagi setelah Mojokerto itu akan langsung menuju tujuan akhir di stasiun Surabaya Gubeng. Kesimpulannya naik kereta api Argo Semeru ini benar-benar nyaman, teman-teman, dan bertambah lagi pilihan kereta Jakarta-Surabaya. Dan ini yang paling pertama jalan dari Jakarta. Kalau dari Surabaya setahu saya tuh yang paling pertama jalan itu ada kereta api Sembrani, tapi itu dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Secara armada sendiri kereta api Argo Semeru ini cukup nyaman dan surprisingly ketika dipacu di kecepatan 120 km per jam itu kecepatannya memang cukup banter tapi tidak begitu berguncang untuk keretanya, jadi masih nyaman dinaikinnya. Guncangannya sendiri, suspensinya, peredamnya lumayan empuk, dan juga untuk kekedapan kabinnya ini cakep banget sih, teman-teman. Hanya saja ketika kompresor AC-nya dinyalakan terlalu kencang itu memang berisik banget, udah kayak mesin pompa air suaranya, teman-teman. Tapi ya selebihnya untuk keretanya sendiri dan pelayanan dari kereta Argo Semeru-nya itu benar-benar mantep banget, teman-teman. So ini benar-benar kereta Argo yang mantep untuk dihadirkan, dan semoga perjalanan kereta api Argo Semeru tetap ramai dan juga tetap melayani penumpang dengan baik, teman-teman. Dan ya bisa dibilang ini Argo Bromo Anggrek versi selatan sih. Dan karena perjalanan kereta api Argo Semeru akan berakhir, jadi saya harus mempersiapkan diri dulu. Saya mau meriksa kembali barang-barang yang saya bawa karena nanti kalau ada yang ketinggalan bakal repot banget, teman-teman. Dan ya, perjalanan kereta api Argo Semeru sesaat lagi akan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Selamat datang di kota Surabaya. Oke, tiba di stasiun Surabaya Gubeng pukul 16:51. Lambat 1 menit doang, ya masih terbilang on time lah ya. Dan ternyata di jalur 6 sudah ada kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan akhir Jember. Yuk, kita keluar. Oke, alhamdulillah nyampe di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk Ranggajati sendiri lokomotifnya CC206 Marquez, teman-teman. CC206 93 Depo Induk Cirebon. Akhirnya nyampe juga. Bagaimana info? Seru sih naik Argo Semeru ya. Argo yang baru dari Jakarta ke Surabaya. Yang semula itu perjalanan pagi hanya ada Argo Bromo Anggrek saja dan Darbawangsa, sekarang ada pilihan ke jalur lintas selatan. Nah ini, sekarang ada kereta Argo baru yang menawarkan perjalanan pagi Jakarta-Surabaya. Mantep lah.
Alhamdulillah teman-teman, perjalanan yang cukup menyenangkan naik kereta api Argo Semeru, walaupun memang waktu tempuhnya tidak secepat naik kereta api Argo Bromo Anggrek, tapi ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang mungkin mau berlama-lama di kereta atau menikmati perjalanan sepanjang Jakarta Surabaya yang tetap nyaman. So, terima kasih yang sudah menemani perjalanan saya dari Jakarta Gambir sampai saya tiba di stasiun Surabaya Gubeng ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugra untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Surabaya di stasiun Surabaya Gubeng. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.